Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Oke, baik. Salam Jadi ini masih lanjutan dari eh, pertemuan sebelumnya ya, IP address dan subnetting. Sebelum kita masuk ke IP kelas D, kita lihat dulu beberapa bagian yang masih perlu saya sampaikan di IP kelas C. Nah, ini hanya mengingatkan saja ya bahwa ciri daripada IP kelas C itu adalah yang pertama IP-nya dari 192 sampai dengan 223 di oktet pertamanya, kemudian memiliki angka subnet max 255 sebanyak 3 kali di oktet 1, 2, dan 3. Adapun oktet 4 itu bukan 255, boleh angka lain. Maksudnya boleh 0 ataupun angka lain yang masih memungkinkan untuk digunakan sebagai subnet max. Di IP kelas C ini adalah oktet ya, saya hanya mengingatkan saja 1, 2, 3, 4. Di IP kelas C kita berfokus di oktet keempat. Ketika kita memulai, ini adalah oktet keempat ya, kita bisa lihat dari 255, 255, 255.255. Ini berarti tidak ada hostnya, 0 hostnya. Berarti subnet max ini tidak dibolehkan atau tidak dimungkinkan di dalam memberikan subnet max karena tidak ada host yang bisa digunakan. Jadi kalau 255 juga ujungnya di kelas C, maka itu tidak dimungkinkan. Saya next. Nah, kita kurangi 1 ada di 254. Jadi 255, 255, 255, 254 itu juga tidak dimungkinkan. Kenapa? Kita lihat dari sisa yang diberikan itu nolnya hanya 1, berarti kita memprediksi hanya 1, berarti 0 sampai dengan 1, sehingga dia hostnya 2. Ketika dikurangi dengan net ID sama broadcast ID itu hasilnya adalah 0, sehingga subnet max ini juga tidak dimungkinkan atau tidak dapat digunakan di dalam IP kelas C. Jadi 255, 255, 255, 254 itu tidak dimungkinkan atau tidak bisa digunakan di dalam kelas C karena juga tidak memiliki host. Tidak ada yang bisa digunakan untuk peralatan jaringan atau untuk komputer. Saya next. 252, ketika kita geser lagi nolnya ke sebelah kiri 1 kali, maka itu 252 hasilnya bisa kita lihat. Di sini ada 3, artinya 0 sampai dengan 3 itu sama dengan berarti 4, ada 4 IP dikurang 2 hasilnya 2 host. Itu berarti sudah bisa digunakan. Nah, ini ya, sudah bisa digunakan. Ada 2 host, artinya ada 2 komputer atau 2 perangkat komputer yang bisa terhubung kalau kita menggunakan 252. Selanjutnya kita geser lagi angka nolnya ke sebelah kiri, 248 ya. Kalau kita hitung host ID-nya 1 tambah 2 tambah 4 hasilnya 7, artinya 0 sampai dengan 7 itu berarti 8, dikurang 2 berarti 6. Atau kalau kita menggunakan rumus 256 dikurang 248, yaitu angka yang ada di sini, sama dengan 8 dikurang 2 sama dengan 6 host. Hasilnya sama saja sebenarnya. Menghitung nolnya atau menghitung angka satunya dikurangi, itu hasilnya tentu saja sama karena jumlah IP itu ada 256. Jadi tergantung nanti mau hitung yang nolnya. Kalau nolnya bukan berarti 7 ya, tapi 0 sampai 7 kalau seperti ini. Jadi ada 8. Saya next lagi ya. Nah, saya next lagi ke sebelah kiri 240 ya. Itu berarti 0 sampai dengan 15, artinya ada 16
dikurang 2 net ID sama broadcast itu hasilnya 14, sama dengan kalau kita menggunakan rumus 256 dikurang 240 sama dengan 16 dikurang 2 sama dengan 14, sehingga hasilnya juga sama. Jadi mau hitung nolnya atau mau hitung satunya tinggal gunakan mau pakai rumus yang mana, yang sebelah kiri atau yang di bawah. Kalau yang di bawah berarti angka satunya yang dihitung, kalau yang di sebelah kanan berarti nolnya yang dihitung. Nah, dengan demikian kita bisa melihat bahwa hasil kalau kita geser terus ya, itu hasilnya seperti ini. Mulai dari 252 karena tadi 254 tidak bisa ya. 252, 248, 240, 224, 192, 128 dan 0. Ini yang sering kita gunakan. Artinya ada 254 host atau komputer yang bisa digunakan ketika terhubung ke dalam komputer. Kalau ini ada 126 komputer yang bisa terhubung. Kalau ini ada 62, 30, 14, 6 dan 2. Nah, nanti tinggal kita memilih berapa jumlah komputer yang mau dihubungkan. Jadi soalnya nanti akan saya rubah. Saya tidak akan menyebutkan subnet max, tetapi yang saya sebutkan adalah jumlah komputer yang akan dihubungkan atau jumlah host. Misalnya kalau saya bertanya, kalau saya mau menghubungkan 50 komputer, maka saya sebaiknya menggunakan subnet max berapa? Siapa yang mau jawab? Berapa itu, Pak? 50 host yang ingin saya pakai atau 50 komputer yang mau saya hubungkan. Berarti saya menggunakan subnet max berapa? 192, Pak. Oke. 192, Pak. Oke, betul sekali. Jadi tidak boleh lebih kecil tapi boleh lebih besar. Ya, seperti itu. Jadi nanti di soal itu akan saya rubah angkanya, baik IP address-nya misalnya berdasarkan NPM maupun jumlah hostnya juga berdasarkan NPM misalnya. Jadi tidak akan ada soal yang sama untuk setiap orangnya. Seperti itu ya. Jadi subnetnya beda, IP-nya beda, sehingga nanti akan menghasilkan soal yang lebih baik dan berbeda dari setiap mahasiswa. Nanti akan mungkin ada contohnya ya, saya next saja ya. Ini ada contoh. Berapakah subnet max untuk bisa menggunakan komputer menghubungkan 20 komputer? Nah, di situ sudah bisa kelihatan jawabannya adalah 255, 255, 255, 224. Nah, seperti itu karena di 224 itu ada 30 host. Tadi yang mau dihubungkan adalah 20 komputer. Nah, sehingga jika soalnya kita rubah yang kemarin, maka mungkin kurang lebih seperti ini bentuknya ya. Sebuah IP 192.168.9 misalnya nanti titik NPM terakhir, kemudian akan digunakan untuk menghubungkan 20 komputer, atau nanti 20-nya saya ganti akan menghubungkan 2 digit NPM terakhir. Nah, sehingga IP-nya beda, jumlah komputernya juga beda. Nah, berdasarkan jumlah komputer itulah kemudian nanti kita bisa menjawab berapakah subnet max-nya. Nah, kalau sudah tahu subnetnya pasti sudah bisa jawab net ID-nya, broadcast-nya, alamat hostnya, jumlah hostnya, jaringan ke, dan jumlah jaringan. Seperti itu kira-kira ya. Nah, itu yang pertama yang ingin saya sampaikan. Yang kedua adalah seperti apa sih penulisan IP address ketika itu berlanjut. Ini adalah contoh penulisan IP address. Mari kita lihat. Yang pertama adalah 192.168.0.0. Kalau ini ditambah 1, berarti yang berikutnya adalah 0.1. Berikutnya adalah 0.2. 0.3 sampai dengan ya ini banyak sekali sampai dengan 0.254. Setelah 254 tentu adalah 255. Nah, setelah 255 kita akan menulis 256. Nah, tentu itu tidak bisa ya, karena 256 tidak ada di dalam IP address. IP tertinggi hanya di 255. Sehingga setelah 255 maka dia akan kembali menjadi 0, tapi sebelahnya ditambah menjadi 1.
naik dia menjadi satu ya. Nah, seperti itu cara menulis IP address kalau bersambung nanti, karena kita sudah ada di kelas B nanti, maka caranya setelah sampai 255 itu berarti yang sebelah sini ditambah 1, yang sebelah sininya menjadi 0. Nah, seperti itu ya cara berpindah. Jadi ini IP adalah IP bersambung ini. Jadi sambungannya setelah 255 0.255 itu adalah 1.0. Kemudian setelah 1.0 adalah 1.1, kemudian 1.2 dan seterusnya, misalnya lagi sampai dengan 1.254, 1.255. Setelah 1.255 apa coba? Siapa yang mau jawab? 2.0 Pak. Betul sekali ya, 2.0. Seperti itu semuanya ya konsepnya ya. Nah, coba kalau saya nulis di sini ya. Saya coba misalnya 192.168.255.255. Ini selanjutnya apa coba? Siapa yang mau jawab? IP selanjutnya. Ayo. 192 168 berapa? 169 titik 255 titik 255 begini 000. ya, betul, 0 di sini kan 0, di sini 0. Nah, coba kita lihat ya, ini kalau ditambah 1 kan 0 ya, sehingga hasilnya ini berarti pindah ke sini satunya. Ternyata setelah ditambah 1 256 juga berarti 0, berarti pindah lagi ke sini satunya, berarti 169. Nah, ini tidak lagi itu. Seperti itu ya, bisa dipahami? Bisa, Pak. Oke, jadi sama aja kalau coba kita hitung 1, 2, 3, pas nanti 9. Setelah 9 berapa coba? Kan 1 di sini 0. Ya. Nah, setelah 19 kan 2.20 ya. Nah, coba setelah 99. Kan setelah 99 di sini 1, di sini jadi 0, di sini jadi 0. Nah, begitu ya. Jadi sama dengan IP address seperti itu, cuma dia pindahnya di setelah titik ya. Jadi dia ada titiknya. Ini kan kita tidak kasih titik di sini. Titik. Nah, jadi setelah titiknya itu pindah ke titik sebelahnya, karena angka tertingginya adalah 255. Bisa dipahami ya itu ya? Iya, Pak. Oke, sip lah kalau begitu. Saya masuk di IP kelas B. Nah, ini IP kelas B. Nah, mari kita lihat bahwa cirinya itu sebenarnya yang pertama adalah IP-nya dari 128 sampai dengan 191. Nah, jika ini ada, maka ini adalah IP kelas B. Namun jika subnetnya ada, yaitu 255 sebanyak 2 kali, maka itu berarti adalah IP kelas B, meskipun IP-nya bukan 128 sampai dengan 191. Yang penting subnetnya adalah 255 sebanyak 2 kali, maka itu berarti IP kelas B. Hostnya ada di 0, berarti hostnya itu mulai dari oktet ketiga dan oktet keempat. Jadi ada hostnya dihitung dari sini ya. Hostnya itu dihitung dari kanan ke kiri ya, dari kanan ke kiri. Jadi hitung hostnya dari sini ke sini, seperti itu. Nah, ini tadi cirinya ya, kita sudah ada di 16. Saya next saja. Ini hanya mengingatkan ya. Nah, sama fungsi subnetnya juga masih sama, penggunaan IP address yang lebih efisien, membedakan antara network ID dan host ID, membagi suatu kelas jaringan menjadi bagian kecil, menunjukkan letak host.
Ini sudah kita paham bahwa ketika net ID dia dikasih 1, ketika host dia dikasih 0. Pertanyaannya oke, saya next saja ya. Ini contoh pertanyaan IP kelas B. Sebuah IP 192.168.9.9 akan dihubungkan dengan komputer sebanyak 750. Wah, banyak sekali komputer nih. Tentukan berapa subnet max-nya, alamat jaringannya, alamat broadcast-nya, alamat host-nya, jumlah host-nya, jaringan ke, dan jumlah jaringannya. Bagaimana cara menjawabnya? Kita next, analisis soal. Karena jumlah komputer yang akan dihubungkan adalah 750 PC, maka dipastikan ini adalah kelas B. Dari mana itu? Itu nanti bisa kita lihat sebenarnya kalau kita menjumlahkan. Tapi nanti ya akan saya kasih. Tapi kita lihat dari tabel yang ini saja, itu di kelas C itu hanya sampai 254 host. Berarti memang pasti bukan kelas C. Ya. Nah, itu kira-kira ya. Oke. Nah, karena ini kelas B, maka yang menjadi perhatian yang berwarna merah ya. 9, meskipun sama di sini, cuma kebetulan saja sama di angka 9. Ya. Angka 9 yang menjadi perhatiannya. Jangan lagi dipikir 9 yang di oktet keempat, tapi 9 yang ada di oktet ketiga. Next. Ini jawabannya 9. Di sini 252. Nah, ya. Dari mana angka 252 ini sebenarnya? Itu adalah dari angka 750. Loh, bagaimana caranya tahu itu 750 itu sama dengan 252? Nanti akan saya jelaskan lebih lanjut setelah slide ini ya. Nanti akan saya permudah mencarinya dengan tabel bantu. Kita jawab saja dulu ya. 9 dibawanya adalah 252. Nah, sama caranya ya, 256 dikurang 252 hasilnya 4. Nah, 4 itu sama, tetap kita bikin 0, 4, 8, 12, 16. Jangan lagi bikin 0, 4, 8 tambah 8, 16, 16 tambah 16, 32. Tidak begitu ya. Jadi kelipatannya adalah kelipatan yang sini, yang didapat dari angka 4 yang ada di sini. Berarti kelipatan 4 turun ke bawah. Setelah itu yang diperhatikan adalah angka di atasnya, angka 9. Angka 9 sama ada di 8 sampai dengan 11. Berarti dia adalah jaringan ketiga. Sebenarnya sudah bisa langsung dijawab, jaringan ketiga. Nah, 8-nya kemudian kita ambil, lihat posisinya dia di oktet ketiga ya, bukan lagi di oktet 4. Di kelas B itu ada di oktet ketiga, nulisnya di oktet ketiga. 8-nya, 11-nya juga nulis di oktet ketiga ya, 11. Jadi 8 dan 11. Terus kalau sudah nulis 8 dan 11, apa yang saya isi di sampingnya sini? Nah, sampingnya sini isi dengan angka terendah, berarti 0. Kalau di broadcast isi dengan angka tertinggi. Karena broadcast itu adalah angka tertinggi, net ID adalah angka terendah. Sehingga angka terendah dari bloknya adalah 8, sebelahnya juga ambil langsung 0. Karena 0 adalah angka tertinggi. Di sini angka tertinggi dari bloknya adalah 11. Nah, langsung sebelahnya nulis 255. Kenapa? Karena 255 adalah angka paling tinggi di IP address. Tidak ada 256. Sehingga net ID-nya 8.0, broadcast-nya adalah 8.255. Mari kita lihat host-nya. Host-nya itu 1 di atasnya net. Berarti 8.0, berarti dia pasti 8.1. Ya, bisa dipahami ya. Kemudian broadcast itu hostnya itu 1 di bawahnya broadcast. Jadi antara 1 di atasnya net dan 1 di bawahnya broadcast. Berarti kalau 11.255 itu 1 di bawahnya, berarti 11.254. Nah, ya,
11.254. Jadi IP-nya dari 8.1 sampai dengan 11.254. Nah, perhatikan 8 sini nah. Bukan 8.1 sampai dengan 8.254, tapi sampai dengan 11.254. Nah, jumlah hostnya untuk mendapatkan sama, ambil angka 4-nya, tapi dikali dulu ya. Kali 256 dikurang 2. Jadi dikali dulu baru dikurang 2 ya. Lah beda itu hasilnya kalau dikurang dulu baru dikali. Nah, ya dikali dikali dulu baru dikurang. Jangan 256 dikurang 2 baru dikali 4. Nah, berbeda hasilnya. Ya. 4. Oh iya, saya belum kasih contoh. Nanti saya kasih contoh lah yang penjumlahan dan pengalian yang benar menurut. Nanti saya kasih contoh setelah ini. 4 dikali 256 itu hasilnya 1024 dikurang 2 berarti 1022. Itu berarti sudah lebih dari 750. Nah, jaringan ketiga untuk mendapatkan jumlah jaringannya sama, 256 kurang dibagi 4 sama dengan 260. 64 hasilnya ya. Jadi sama, mau dia IP kelas A, kelas B atau kelas A, untuk jumlah jaringan hasilnya sama ketika subnetnya sudah diketahui. Saya next. Mengapa jumlah hostnya itu harus dikali 256 dikurang 2? Ya, mengapa ini harus dikali di kelas B? Mari kita lihat. Sebenarnya tidak dikali ya, cuma untuk menggampangkan dikali. Di 8.1 sampai dengan 11.254. Mari kita lihat 8.1 sampai dengan 11.254. Ini adalah 192, 168.0. Kemudian kita tambah 1, 8.1 dan seterusnya sampai 8.254 sampai dengan 8.255. Berarti 8.255 kalau ditambah 1 dia akan menjadi 9.0. Ya, 9.1 sampai dengan 9.254 sampai dengan 9.255. Kalau ini ditambah 1 itu berarti 10.0. 10 lanjut lagi 10.1, 10.2, 10.3 dan seterusnya sampai 10.254, 10.255. Setelah 10.255 baru 11.0, 11.1 dan seterusnya 11.2, 11.3, 11.254, 11.255. Kita lihat soalnya, ternyata dia dari 8.1 sampai dengan 11.254 atau 8.0 sampai dengan 11.255. 11.255. Ini 11.255. Jadi 8.0 sampai dengan 11.255. 8.0 adalah net ID, 11.255 adalah broadcast ID. Mari sekarang kita hitung IP-nya. Di sini dari 8.0 sampai dengan 8.255 itu ada 256 IP. 9.0 sampai dengan 9.255 juga ada 256 IP. 10.0 sampai dengan 10.255 juga sama, 256 IP. 11.0 sampai dengan 11.255 juga ada 256. Berarti ada 256. Berarti 256 dikali 4 atau 4 kali 256 sama dengan 1024. Kurang 2 ini adalah broadcast sama net ID, karena yang dicari adalah host. Berarti net tidak termasuk, broadcast tidak termasuk. Jadi dikurang 2. Ini kan antara 8.1 sampai 11.254. Itu hasilnya adalah 1022 host. Nah, seperti itu ya, sehingga itulah 1022 host. Jadi dia harus dikali 4 dari hasil yang didapatkan supaya lebih cepat mendapatkan hasilnya. Kalau ini mau dicari 8
seperti 256, 9, 256, 10, 256, 11 juga 256. Boleh juga seperti itu. Tergantung nanti bagaimana adik-adik memahami dari konsep pemberian IP. Ini 9.0 itu bukan net ID. Ini ya, ini adalah host ID. 8.255 juga bukan broadcast, tapi ini adalah host. Kenapa? Karena ini adalah IP yang bersambung. Sampai di sini ya, IP ini bersambung. Jadi tidak sama aja mau 8.1 atau 9.0, itu adalah IP yang sama. Satu jaringan ini. Ini adalah satu jaringan. Jumlah hostnya dalam satu jaringan adalah 1022. Kalau di kelas C tentu 0 dan 255 tidak bisa digunakan. Tapi di kelas B 255 dan 0 belum tentu akan menjadi net ataupun broadcast. Itu kalau di kelas B dan kelas A. Bisa saja ini adalah host biasa dan ini bisa digunakan untuk komputer. Jadi 8.255 untuk kelas B bisa digunakan untuk komputer, tapi di kelas C itu tidak mungkin bisa digunakan karena itu adalah broadcast ID. 8.0 juga tidak akan mungkin bisa digunakan di kelas C, tapi kebetulan sama karena tadi broadcastnya berbeda. Tapi kalau ini sudah berbeda, maksudnya subnetnya tadi beda. Jadi tergantung daripada hitungan dari ketika kita membuat blok IP-nya. Kira-kira bisa dipahami ya. Saya kasih contoh jawaban tabel jawaban yang untuk membantu adik-adik dalam menghitung IP address subnet max. Tadi soalnya adalah 750, maka itu ada di sini 252. Karena kalau ini adalah kelas C ya, paling tinggi 254. Kalau kelas B, nah ini mulai nih 2 kali 256 dikurang 2 hasilnya ini. Ini 4 kali 256 kurang 2 hasilnya ini. Ini 8 kali 256 dikurang 2 hasilnya ini. Ini 16 kali 256 dikurang 2 hasilnya ini, dan seterusnya. Jadi IP tertinggi di kelas B host terbanyak di kelas C adalah 65.534. Ini tabel bisa digunakan adik-adik untuk memudahkan di dalam di dalam membuat menghitung subnet max yang tepat untuk sebuah soal ya. Oh, ini sudah masuk di tugas ya. Nah, sebelum masuk di tugas, saya kasih contoh kasus untuk dipahami perkalian dan pengurangan ya. 2 tambah 4 apa lagi kali 5 kurang 3 tambah 7 kurang 4 kali 3. Oke, silakan dijawab semuanya. Saya mau melihat sampai di mana perhitungan matematikanya. Silakan semuanya menjawab. Yang sudah jawab sebut hasilnya. Tidak usah kalkulator ya. Ini gampang kok. Jangan kalau suka menggunakan kalkulator, pakai catatan saja. Silakan yang sudah jawab. Berapa? 14. Oke, ini jawaban dari Hairin. Oke, yang lain siapa yang mau menjawab? 14 juga. Oke, berarti sudah 2 orang yang 14. Yang lain jawabannya?
Ada yang jawaban yang lain? Apakah ada jawaban yang lain? Coba dikerjakan. Paham soalnya? Paham soalnya ya? Bukan. Paham Hanafi? Soalnya? 14, Pak. 14 juga. Oke, ada yang lain lagi? Coba dikerjakan. Apakah ada jawaban yang lain? Tidak ada jawaban yang lain? Saya Pak. Ya, berapa? 12, Pak. 14 juga. 4 orang. Ada lagi yang lain? Saya 32 saya Pak. 32. Satu orang. Ada yang mau ikut di 32? Coba dicek situ ada absen sosial ya. Ada lagi yang lain? Tidak ada Mi? Siapa yang mau mendukung 32 atau 14? Kalau tidak ada jawaban lain, Bukan 32 Pak, tapi 24 saya. ada lagi yang 24. Lain lagi ini. Oke, silahkan. Bukan 32 Pak, hapus ki 32 salah. Tidak apa-apa atau tidak apa-apa. Oh, Siapa tahu ada nanti yang mau dukung nih. Anggaplah pemilihan suara ini di. Oke, siapa mau dukung 14, 32 dan 24? Yang lain. Ini baru 5 orang yang 6 orang yang menjawab nih. Ya, siapa? Yuliana mau dukung yang mana atau mau bikin jawaban baru? 14. 14 juga. 5. Siapa lagi? Agung. Mau dukung siapa? Agung Dwi Darmawan. Tidur ya Agung. Tidak menjawab. Oh Agung. Tidur ya Agung. Alfandi. Tidur juga Alfandi. 28 saya Pak. 28 Alfandi nih ya? Ya Pak. Oke, Alfandi dapatnya 28. Nah, oke. Bagus. Ini banyak jawabannya. Banyak nih pilihan. Saya, Pak. Anissa mau yang mana? 0, Pak. 0. Hasilnya 0. Oke. Tidak apa-apa, memang begitu. Siapa lagi yang mau? Analta. Mau apa Analta? Ya, lengkap ya. Tunggu dulu Pak. Lamanya baru kali SD Dari ini. misi tadi Pak. 14. 14. Nih Pak. Tambah satu lagi 6. Saya Pak 24 Pak. 24 tambah 2. Ya Pak. Ya, siapa lagi yang mau? Furkan saya Pak 14 Pak. 14. Iya Pak, saya Furkan 24 tadi. Furkan
Sudah minta difurkan ya? Iya iya sudah Pak. Oke, siapa lagi yang mau? Ya, 14. 14. Oh, yang 14 tambah lagi. Siapa lagi yang mau mendukung? Saya Pak, 14. Sama 0 Pak. 0. Nah, 2. Ada lagi di screen tuh Pak. Ya. Dapatnya 14. Oh, oke. Muhammad Arsyad 14. Iya Pak. Oke. Nah, sudah ya, begitu ya. Anggaplah ini sudah, anggaplah ya. Nah, kira-kira kalau matematika itu jawabannya lebih dari 1 enggak? Tidak Pak, karena ilmu pasti. Ya, betul. Jadi kalau matematika itu jawabannya pasti. Jadi Iya, 1 pasti jawabannya. Berarti yang lain ini ada yang salah. Sudah Hanafi? Terus sama itu 14 Pak. Oke, mari kita lihat dan bagaimana sebenarnya caranya menjawab kalau ada soal yang seperti ini. Ya, mari kita lihat ya. Jadi cara menjawab soal yang benar adalah kita harus menentukan dulu apa yang mana yang harus dijawab duluan. Apakah 2 tambah 4 ataukah 4 kali 5, apakah 5 kurang 3, apakah 3 tambah 7, apakah 7 kurang 4 atau 4 kali 3. Nah, cara menjawab soal yang seperti ini itu kita harus melihat mana yang lebih tinggi peringkatnya dibanding dengan bilangan yang lain. Maksudnya bukan angkanya, tapi tandanya ya, tanda apa? Yang mana yang lebih tinggi itu dari tanda-tanda matematik. Nah, yang pertama yang paling tinggi itu adalah dalam kurung. Ya. Ya. Dalam kurung. Ini yang paling tinggi ya. Kalau ada soal ada dalam kurungnya, maka dalam kurung dulu yang harus dikerja duluan. Berikutnya, Anda ada soal yang ada pangkatnya, misalnya ini tanda pangkat ya, maka pangkat dulu yang dikerja. Nah, seperti itu. Nah, kalau sudah pangkat, apalagi kalau sudah pangkat kali ya, kali dan bagi. Nah, itu bersamaan ya. Mau kali duluan, bagi duluan terserah. Yang penting dia 1 derajat, ini kali dan bagi. Nah, ini yang harus dikerja duluan. Setelah itu tambah atau kurang. Nah, ini yang paling terakhir dikerja. Dari soal di atas ternyata kan ada kali. Berarti kali dulu yang dikerja. Berarti saya kalau kali dulu yang dikerja, hasilnya berarti seperti ini. 2 tambah 20 kurang 3 tambah 7 kali Kurang 12. 12. Kurang 12. Kurang 12. Nah, begitu ya. Karena ada bagi, ada kali di situ. Setelah itu ada kurang dan tambah, maka terserah ini yang mana mau duluan, tidak akan menjadi masalah. Sama derajatnya. Jadi kalau kita seperti tambah 22 ya, kurang 3 ya, kurang 3 tambah, berarti tambah saja ya, tambah 4 ya, kurang 10 Pak. ya, kurang 3 Tambah 5. Kurang 3 tambah 5. tambah 7 kurang 2, enggak bagus ya. 3 tambah 7 berapa? 10 di? Ya, kurang Nah, 10. kurang 10 kurang 12. Nah, berapa itu jadinya? Oh, salah. Kalau salah ya. Kalau dia sederajat, maka kerjakan berurut. Nah, berarti 22 kurang 3 sama dengan 17 ya. 17 tambah 7 22 kurang 3 19. tambah 7 14 di apa? Pak. Oh iya, 22 kurang 3 itu 19. Nah, ditambah 7 26 dikurang 12 14. Nah, 14. Jadi hasilnya adalah
14. Tepuk tangan yang 14 jawabannya. Nah, begitu caranya ya. Iya Pak. Nah, begitu. Jadi kalau sudah yang peringkatnya tinggi, maka urut dari kiri ke kanan ininya ya. Jangan tadi salah, tadi waktu kita lompat-lompat ya salah. Tapi kalau sudah serajat dari kiri ke kanan. Nah, seperti itu ya. Begitu cara menambah berdasarkan ini ya, berdasarkan peringkat yang ini. Jadi kurung dulu, baru pangkat, baru kali atau bagi, kemudian kurang atau tambah. Seperti itu ya caranya ya dalam menghitung matematik. Itu pengetahuan dasar itu. Baik, kita next lagi. Habis nih tadi ya. Kita masuk ke contoh soal. Sebuah IP 192.168.3 digit NPM terakhir, .3 digit NPM terakhir akan dihubungkan dengan komputer sebanyak 3 NPM terakhir dikali 2 digit terakhir tahun NPM dikali kode jurusan. Kode jurusan itu adalah 02. Contoh, sebuah NPM 2018-02-0215. Nah, ini berarti di sini disebut IP-nya adalah 168.3 digit terakhir, .3 digit terakhir. Berarti IP-nya adalah 192.168.215.215. Nah, kemudian akan dihubungkan komputer sebanyak 3 digit NPM terakhir, berarti 215 kali 2 digit terakhir tahun NPM, berarti kali 2018, berarti kali 18 ya. Kemudian kali kode jurusan, berarti kali 2. Hasilnya adalah 7.740 komputer yang mau dihubungkan. Nah, ini sudah bisa langsung dijawab ya. Berapakah subnet max-nya? Subnet max-nya bisa langsung kita lihat. Berapa subnet max-nya? 7.740. Berapa subnet max-nya? 224. Betul, ini jawabannya ya. Nah, sehingga untuk subnet max-nya sudah bisa langsung dijawab. Kalau sudah tahu subnet max-nya, berarti sudah bisa jawab ini, dan jawab yang lainnya. Oke, silakan. Ini adalah tugas, mau dikerja sekarang atau mau ditugaskan saja, diupload di ini. Diupload saja, Pak. Diupload saja. Baik, kalau diupload saja kita akhiri saja pertemuannya, atau kalau ada yang mau bertanya dulu. Silakan yang mau bertanya. Ini tadi contoh soalnya ya, sudah bisa dipahami tadi ya. Ini. Jadi Sudah Pak. kita ngambil di oktet ketiga untuk kelas B. Nah, menentukan kelasnya tadi nanti itu di soal tidak ketahuan. Nanti minggu depan kita di kelas A, saya akan memberikan contoh soal bervariasi, sehingga nanti mungkin ada yang kelas C, kelas B ataupun kelas A, sehingga bisa kita mengenal soal ini adalah soal kelas A kah, kelas B, apakah dia kelas C. Oke ya. Saya absen dulu. Absennya cukup saya lihat-lihat saja karena kita ini direkam. Cek sama-sama jawaban Hanafi. Orang keempat itu jenazahnya Hanafi. Ya. Banyak yang tidak hadir ya. Harapannya yang tidak hadir mengerjakan tugas di LMS karena bisa membantu nilainya nanti. Jika tidak kerja juga yang sudah. Baik, saya sudah absen. Ada yang mau ditanyakan? Coba Lamsyah cek pekerjaan Hanafi.
Videonya bisa nanti dilihat di LMS setelah di convert jika belum begitu paham. Baik, nggak ada Ji yang mau bertanya? Coba langsung. Oke, jelas ya berarti ya. Nah, nanti kalau ada bertanya boleh di WA, itu lebih cepat dijawab. Kalau di LMS kadang-kadang nggak terlalu dilihat ya ininya karena terlalu ramai. Baik, jika tidak ada pertanyaan saya akhiri saja ya. Ya, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak.